Oke, santai aja ya. Kita ngobrol bebas aja. Saya emang nggak setiap hari ngeluangin 30 menit ngobrol-ngobrol tentang RID, remote work, dan in case kalian cocok dengan apa yang saya tawarkan. Ngobrol sebentar. Mas Rijal, kuliah kerja, Mas? Masih cari-cari kerja. Sekarang lagi di mana? Maksudnya dulu apa kuliah atau enggak? Enggak kuliah. Terakhir berarti pendidikannya apa? SMA, Pak. Oh, SMA. Lulusan tahun 2015. 2015, itu agak lama berarti ya? Iya, Pak. Sebelum itu kerja di mana? Kerja di digital printing, Sebagai apa itu? desainer grafis. Oh iya, menarik. Pakai apa? Pakainya Corel, Illustrator, sama Photoshop. Yang kamu kerjakan sehari-hari berarti nggak buat ilustrasi untuk apa itu kebutuhannya? Kebutuhannya banner, Banner terus ya? apa itu ya? Resume sama lainnya. Kalau di sana berarti hitungannya kamu kerja sebagai pegawai atau langsung ke customer? Saya kerja sebagai pegawainya. Pegawainya ya. Iya. Terus sudah selesai gitu? Agustus kemarin habis kontrak. Habis kontrak ya? Berapa tahun di sana? Lama nggak 1 ya? tahun. 1 tahun ya. Oke, right. Pernah dengar istilah kerja remote freelance gitu nggak? Pernah. Oke, sejauh ini yang diketahui apa itu? Ya, freelance remote work itu kerja dari rumah dan ada klien dari luar negeri. Ya, sip. Betul. Oke. Kamu sudah punya skill. Nanti pertanyaan itu adalah gimana cara kamu menjual skillmu ke luar negeri? Oke, Gitu. nanti saya coba lihatin demand-nya ya. Oke, thank you Ya. Mas Rizal. Aku tak ke Mas Risa. Mas Risa, dirimu kuliah kerja? Oh, Mbak Risa ya? Iya. Kalau Oke. sekarang saya lagi kerja, Pak. Oh, di mana itu? Di Jakarta. Di bidang perusahaan? Kantor perwakilan perusahaan asing. Alright, berarti bahasa Inggrisnya bagus ya. Di bidang apa itu? Kantor perwakilan kita ada pabriknya, pabrik MDF gitu, Pak. Kayak bahan baku furniture dari Vietnam sama Malaysia dan Thailand juga. Sehari-hari kerjaan apa? Sehari-hari itu saya kan jabatan itu sebagai brand support administratif. Jadi kayak jadi perantara antara kantor pusat, pabrik sama customer yang ada di Indonesia. Berarti kamu kebiasaan ngurus email ya? Email ya? Oh iya, tiap hari kerjanya by email. Benar-benar. Kalau untuk meeting bahasa Inggris gimana? Maksudnya, oh ya by Zoom biasanya. Zoom ya? Berarti bahasa Inggris bagus ya? Nggak bisa bilang bagus juga sih. Ya maksudnya kalau untuk conversation dia ngerti kamu bisa kamu ngerti apa yang dia ngomongin gitu kan? Iya. Oke, great. Oke, thank you. Aku akan share sedikit layar. Wait up. Saya nggak nanya kalian kuliah di mana dan lain sebagainya sebenarnya, karena memang di remote work itu nggak pernah ada requirement harus kuliah dan sebagainya ya. Mbak Risa itu sudah bahasanya sudah bagus tuh. Kadang-kadang kita emang nggak bilang bahasa Inggris kita bagus ya, mungkin karena kalau di TOEFL mungkin nggak sampai 500 sebagainya. Tapi kalau bahasa Inggris remote work, asalkan kamu paham dan dia bisa memahamimu, itu udah bagus. Mbak Risa di domisili di mana Mbak kerjanya? Saya di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan ya, oke, sorry. Ya. Kerjaan yang paling cepat yang bisa kamu apply itu di virtual assistant namanya. Oh. Virtual assistant itu sama seperti yang kamu lakukan sekarang itu, persis sama. Yaitu nanganin email, komunikasi dengan klien, itu biasanya seperti itu. Kalau kamu lihat di kalau virtual assistant tuh jobnya sampai 14 ribuan job ya, banyak banget kan, 14 ribu job. Kalau kamu lihat secara hourly rate, memang dia secara hitungan remote work nggak tinggi, tapi hitungan lokal tuh tinggi banget. Coba misalnya kita lihat di situ kan dia bilang di sini ya, virtual assistant butuh $5 sampai $7 ya. Kita ambil aja angka pertengahan, kamu $6. Kalau kamu kerja full time, itu hitungannya 160 jam. Jadi hitungan remote work itu benar-benar per jam, nggak ada kerjaan yang nggak dicatat. Kamu dapat sekian dolar, kalau kamu hitung dalam rupiah, banyak kan tadi? $6 tadi ya, $6 kali 160 kali 14.000. Ya, kamu udah nembus angka 13 jutaan aja. Karena memang kerjaan remote work itu dia pakai dolar. Jadi meskipun
angkamu Mbak Lisa gajinya nembus 10 nggak Mbak sekarang? Belum ya. Nah, karena itu misalnya gaji kita, saya nebak aja gaji itu mungkin sekitar 6 mungkin ya, 6 ya. Misalnya 6 juta, kamu gaji per jam itu adalah 37.000. Kalau kamu bagi dolar, nah, gaji kita itu biasanya di angka 2-3 dolar. Makanya Indonesia itu dihitung negara dengan pendapatan rendah karena gajinya itu hitungannya 2-3 dolar. Nah, maka begitu kamu remote work, dia nggak akan meng-hire kamu dengan gaji UMR Indonesia misalnya, tapi dengan hitungan mereka. Nah, makanya kita nembus saja belasan juta per hari, per bulan ya kalau full time. Nah, kalau seperti ini yang harus kamu lakukan, aku kembali saya dulu ya, itu bahasa Inggrisnya bagus dulu. Cara membuat dirimu terkenal di internet untuk hunting job itu namanya personal branding. Saya sedang ngebuat beberapa satu nih ya. Jadi tahapan nembus remote work seperti ini. Sini. Upgrade skill, personal branding, hunting job, remote work. Atau sorry, kalau mau dapat jobnya tiga ini aja tahapannya. Nah, ini Mas Rijal, Mbak Risa sudah punya skill. Kalau Mbak Risa, jadi hitungannya skill sudah lewat, sudah cukup. Tinggal personal branding aja untuk sebagai virtual assistant agar bisa di-hire oleh perusahaan luar negeri. Nah, yang harus diperhatikan itu nanti kecepatan meng-apply job-nya. Masalahnya kita kan hunting job perusahaan luar negeri ya. Jadi kalau mereka minta ngobrol jam 12 malam harus siap. Kadang-kadang seperti itu karena ya naturnya seperti itu. Mereka kan time zone-nya beda. Kemudian kalau Mas Rijal kan sudah punya skill Corel dan sebagainya ya. Kamu itu bisa hunting di bagian desainer, cuman di graphic designer. Hanya saja skillmu yang sekarang itu sebenarnya sudah mulai banyak tergantikan oleh tool-tool sederhana seperti Canva itu Mas ya. Iya Pak. Canva itu sudah gantiin banyak kan. Memudahkan. Nah, kamu bisa memperdalam skillmu di Canva, maksudnya membiasakan aja. Terus kamu harus nggak cuma mempelajari skillnya aja. Misalnya kamu bisa ngerancang banner, mungkin juga flyer dan lain sebagainya. Tapi itu kamu harus pelajari teknik yang baru, yaitu kamu harus pelajarin namanya brand identity designer. Jadi ngebangun template, ngebangun grafik yang sifatnya untuk perusahaan. Misalnya gini, buatin aku desain untuk Canva, dengan Canva untuk sosial media perusahaanku. Itu yang harus kamu pelajari, ya kan? Bahasa Inggrismu gimana? Kalau bahasa Inggris pasif Mas ya, Pak. Pasif ya. Kalau di RWID kita setiap hari Rabu, besok berarti lusa ya. Lusa itu jam 8 ada meeting dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris yang remote work itu intinya cuma kamu confident aja. Confident, remote work, fine. Kalau kamu bahasa grammarnya nggak bagus-bagus, nggak apa-apa. Misalnya kayak Mbak Risa, dia kan ngerasa bahasanya nggak bagus amat ya, padahal sudah ngobrol biasa. Nah, itu sebenarnya cukup seperti itu. Karena itu di RWI di setiap Rabu jam 8 itu ada meeting dalam bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Oke, thank you. Ntar ada Mas Reza dulu, aku sapa dulu. Mas Reza, dirimu kuliah kerja, Mas? Halo Mas Reza, ya. Tes suara. Oke, sip. Halo Mas. Ya, sip. Monggo. Saat ini sedang tidak bekerja sih Mas. Oke. Dulu gimana kuliah kerja atau pernah? Kuliah Mas. Tapi ini masih belum kelar sih kuliahnya. Oh, semester berapa ini? Semester 8. Ya. 8 ya? Iya. Oh, apa? Saya semester 20 baru lulus. Angkatan lama. Saya udah 3 kali ganti alma mater sih Mas. Oh gitu, oke. Kamu jurusan apa nih? Sistem informasi Mas, tapi sebelumnya di diploma itu teknik informatika. Berarti sama lah ya. Kamu udah mau skripsi atau enggak? Pas diploma sudah Mas, ini lagi skripsian. Tentang apa sekarang? Ya Mas? Tentang apa skripsimu? Internet of Things. Internet of Things. Kamu pakai Arduino? Pakai Node MCU. Apa itu? Node? Coba Node dicat. MCU. Node MCU. Coba dicat deh, biar aku nggak salah ketik. Node MCU. MCU? Iya. Itu ISP 8266. Oke,
Yang kamu buat apa ini? Ini buat otomatisasi exhaust fan sih, Mas. Pakai bahasa apa dia nih ya? Ini saya pakai C. Si murni ya? Ya. Oke. Kalau aku lihat ya di sini, kalau kamu lihat, coba langsung aja ke Node MCU, ada nggak? Oh, sepertinya ada ya? Ada sih. Ada ya, tapi dikit banget ya. Dikit banget. Nggak sebanyak yang, ya karena hitunganmu tuh nggak se-mainstream remote web design ya. Iya. Web developer, designer, virtual assistant nggak semasif itu. Kalau C, misalnya kamu menguasai bahasa C, saya sering pakai ini sih Mas, untuk web development pakai PHP, Laravel ya. Oh. Kalau enggak, kalau di front end-nya pakai React. Sudah pernah ngebuat solusi pakai itu? Sudah, Mas. Kalau React sudah. Oh, ya udah itu aja. Kalau Laravel udah banyak sih project yang pakai itu. Terus kamu nggak pernah coba hunting job di luar? Gimana Mas ya, belum. Kemarin sudah pernah pakai Upwork juga, sekali hunting job nggak diterima gitu, apa namanya itu, apply nggak diterima, ya udah. Jangan gitu, apply itu aku pertama kali hunting job di Upwork itu 2 minggu loh, 2 minggu full apply, 2 minggu loh, berarti nggak cuma satu dong, malah berapa kali? Iya. Hitungannya mungkin belasan atau puluhan, saya lupa. Jadi memang satu kali nggak di-apply ya biasa sih. Ya, terus kemarin itu nemu kursnya Mas Eko di Udemy ya kan, jadi saya pelajarin lagi sih. Ya benar. Right. Oh, hitungannya kamu potensial ya Mas. Soalnya React.js itu paling banyak jobnya ya, 8.000 job dibanding framework JS yang lain. Iya. Kalau misalnya Vue aja, Vue cuma seribuan gitu, ya kan? Hampir 2.000. Oke, React.js kamu bisa nanti ke React Native juga, itu juga hitungannya ada 7.000-an gitu. Jauh. Tapi belum pernah pakai React Native sih Mas. Ya jangan. Jadi aku cuma nunjukkan, maksudku dengan yang React.js yang front end web aja itu udah lebih dari cukup, asalkan kamu benar-benar sudah bisa membuat solusi. Oke, potensinya bagus nih. Oke, tadi aku nyapa Mas Imam Adi Nugraha, kayaknya sudah pernah join di Zoom atau RWAD ya Mas? Aku lupa. Halo Mas Imam, bisa dengar suara saya? Ada kedengaran ya? Oke, best. Great, teman-teman. Mungkin Mas Imam lagi ada masalah di suara. Di RWID itu ada 2 hal yang harus disampaikan ya. Seperti tadi Mas Reza kan sudah ngambil course Udemy itu ya. Iya. Jadi pertama RWID itu online course dulu. Online course seperti online course yang banyak ya kan, online course. Jadi kamu akan bisa mengakses perpustakaan course digital RWID di sini. Mas Reza itu dia sudah sama Mas Reza hitungannya sama seperti Mas Rijal dan Mbak Risa, yaitu sudah di tahap upgrade skill. Yang kamu butuhkan itu hunting job, tapi jangan langsung buru-buru hunting job, yaitu personal branding. Itu yang utama banget, karena kalian tuh harus bisa menentukan dengan cepat memilih kamu dari banyak orang, padahal dia cuma punya keputusan, paling dia cuma punya waktu untuk memutuskan itu hitungan menit loh. Jadi gimana kamu bisa kelihatan skill dalam hitungan menit dari sudut pandang orang lain. Itu yang harus benar-benar dipahami. Nah, di RWID pertama ada online course. Kalau misalnya Mbak Risa itu sudah langsung virtual assistant. Nah, cuman untuk virtual assistant saya belum rilis course-nya sih. Karena saya lebih condong ke programmers ya. Saya programming dan desain ya. Untuk virtual assistant sebenarnya kalau Mbak Risa join, nanti saya akan pandu secara intensif untuk teman-teman virtual assistant. Skill yang sekarang, Mbak Risa pastinya sudah bisa pakai Excel dan Office ya Mbak ya? Testing aja sih? Iya. Oke. Kalau Excel kamu bisa pivot nggak Mbak? Ngebuat chart dan lain sebagainya? Bisa. Ya itu aja yang dibutuhin. Itu sudah lebih dari cukup untuk suatu job remote work virtual assistant. Nah, kalau misalnya Mas Reza kemarin beli course Upwork saya 129.000-an ya Mas? Lagi diskon sih kemarin itu. 99? Apa 119? Kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi kalau kamu ngebeli semuanya itu nembusnya sudah 3 jutaan, ini udah banyak banget kan. Nah,
Karena itu di RWID itu saya netapin satu biaya untuk semua course. Jadi di RWID itu kalau kalian ngebuka di aplikasi, ini kan ada biaya ya. Oh sorry, biayanya nggak muncul di sini. Oh, di explore. Dari yang pertama aja kalian sudah dapat semua course itu. Semua course itu, dan kalau ada course baru free. Jadi nggak perlu bayar lagi. Itu pendekatan saya untuk RWID. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya ngamatin ya banyak orang mikir, sebenarnya aku beli course yang mana ya, PHP atau Java misalnya gitu kan. Udah nggak usah mikir beli course yang mana, tapi join aja, ntar kamu dapat free course-nya, nggak usah mikir lagi. Kemudian yang berbeda yang kedua yang saya offer di sini ada yang online. Online itu maksudnya adalah course plus mentoring. Contoh nanti ini jam 20.30 saya harus selesaikan Zoom ini karena akan ada mentoring untuk remote work bagi teman-teman yang bootcamp online. Ini harganya 2 juta. Kemudian yang sini ini mau saya ganti nanti ada info ada offer lagi untuk yang ini, tapi saya skip dulu. Kalau ada teman-teman di Jogja juga bisa 30 hari di Jogja. Nah, sifat di RWID itu lifetime ya. Jadi kamu join ya sudah, join aja, nggak usah mikir kapan batasnya. Karena saya ini bukan akademis. Jadi bukan tempat di mana ada batas waktu 3 bulan misalnya. Kalau enggak, ya dikeluarin. Nggak bisa seperti itu. Karena nembus job remote work itu sifatnya ini ya, real world, dunia nyata tuh nggak bisa kamu kasih timeline, deadline. Contoh saya tunjukin satu percakapan dengan member RWID, baru aja. Mas Heidi. Oh ya, oke. Mas Heidi. Mas Heidi itu join RWID level 2 yang bukan online, dan dia sudah akan dikontrak akan lagi interview untuk skillnya Laravel. Nah ini Mas Marisa nggak ada. Mas Reza itu sudah punya skill kan, jadi bisa punya potensi juga dapat langsung job seperti ini. Karena di RWID itu kita punya komunitas yang orangnya banyak overload kerjaan. Nah seperti ini, kamu sudah remote work, ya kan? Pasti nanti kamu akan overload kerjaan, jobnya masuk terus. Nah, saya mengatakan teman-teman, kalau kamu jobmu kebanyakan, jangan diabaikan, tapi delegasikan aja. Nah, yang didapatkan oleh Mas Heidi itu seperti itu. Jadi didelegasikan pekerjaannya supaya ya pertama dia dapat passive income dari mendelegasikan pekerjaan. Kemudian juga ngebantu teman-teman yang lain. Nah, di RWID seperti itu. Dan kemudian terakhir ada lagi satu sebenarnya potensi yang masih tersembunyi ya. Saya bilang tersembunyi karena kita belum explore banyak sebenarnya. Yang ini membuat aplikasi Android tanpa coding, ngebuat aplikasi Android itu dapat income-nya pasif, dan income-nya bisa gede banget, bisa sehari 1 juta itu bisa. Cuman itu ada challenge-nya, yaitu kita kerja di bawah Google itu bisa kapan aja nge-suspend kita. Misalnya kamu pakai konten dari luar, konten yang bukan milikmu, kamu disuspend, itu bisa banget, sangat-sangat bisa. Nah, jadi harus dipahami itu semua tipe income di RWID dipelajarin. Yang tadi Android ini namanya passive income. Passive income itu kalau bangun sekali, revenue datang, seperti investasi ya. Cuman masalah di sini karena dia punya orang lain, lihat Google, kita bisa disuspend. Nah, yang menarik itu adalah active income, yaitu kamu belajar dulu, kerja, nanti dibayar. Nah, yang saya sampaikan kan kerjaan remote work itu dia menggunakan UMR New York ya, saya pakai. Yaitu $15 per jam. Nah, begitu kamu nembus satu job aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, teman-teman, saya lupa ngasih tahu. Yang namanya personal branding itu cuma sekali aja sebelum kalian dapat job. Begitu kalian udah dapat job, kalian nggak usah mikirin personal branding lagi, lupakan aja. Kalau kalian pengen pindah job, nah itu baru misalnya Mas Reza atau Mas Rijal pengen pindah dari skill yang sekarang, misalnya Mas Reza sudah puas dengan React ya, pengen ke blockchain ya, back dulu personal branding blockchain. Misalnya Mas Rijal pengen pemrograman, ya udah back dulu pelajari suatu teknik pemrograman, kemudian saya itu personal branding baru apply job. Betul. Bisa juga seperti itu. Kalau Aisyah sudah ngerasanya gaji belasan juta di remote work itu hitungannya kecil. Meskipun sudah terasa besar ya, tapi masih hitungannya kecil. Kenapa?
8 jam per hari di rumah itu berat. Kalau kerja di kantor kan 8 jam itu kan terhitung kadang terhitung perjalanan ya kan. Di kantor juga ngobrol-ngobrol santai kan, bisa santai-santai. Kalau di remote work itu benar-benar 8 jam duduk di depan komputer. Itu butuh apa ya? Butuh membiasakan diri dan disiplin. Oke. Ya itu dari saya. Terakhir saya akan memberikan offer. Jadi kalau kalian join RWID, klik aja klaim promo, kemudian masukkan kode promo Go RWID. Nanti kalian akan dapat potongan sesuai dengan yang sudah saya setup, tapi hari ini saya setup ke mana tadi? Yang bukan starter saya potong 100, yang online saya potong 500, yang onsite saya potong 750. Silakan digunakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, Mas Hijat, terima kasih. Satu lagi teman-teman. Kalau kalian merasa ini mahal ya, coba bayangkan kuliahmu. Kuliahmu berapa tahun, ngekos juga selama 4 tahun berapa habisnya ya kan. Kemudian kuliahmu juga, kalau lulus kuliah boleh nggak belajar lagi? Nggak bisa. Harus belajar SBL lagi kan. Tapi di cukup sekali aja. Sudah, itu dari saya. Insya Allah cukup ya? Cukup, Kalau sudah cukup, nanti kalian boleh tanya di WhatsApp. Happy to have you on board because we are growing ya. Kalian ingin tahu, saya sebenarnya lagi mengembangkan fitur job. Kan kalian pada cari job nih, ada fitur job. Nah, fitur job ini seperti Upwork nanti. Jadi akan ada job-job. Saya sudah antri job tuh 4 sebenarnya. Dia minta di-apply di sini, saya di-post di sini. Pertama job blockchain 2. Terus job web biasa 1. Sama terakhir lagi job untuk internet marketing 1. Sudah ada 4 job yang mau antri, cuman saya belum sempat untuk implementasi. So kalau kalian join di sini, kalian akan bisa dapat job juga dari RWID itu sendiri. Bukan hanya nggak perlu apply keluar. Oke, itu dari saya. Saya harus pindah ke sebelah untuk Zoom. Selamat malam, jaga kesehatan dan ya kesehatan bukan ya, lagi musim seperti ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.